Halo guys, welcome back to my YouTube channel Violeta's Diary. Gimana lebaran kalian? Pasti happy dong ya, bisa ketemu sama keluarga, saudara. Pasti banyak pertanyaan nih buat kalian. Mungkin yang masih jomblo kapan mau kawin, mungkin yang udah nikah kapan mau punya anak. Pokoknya banyak macam-macamnya ya guys ya. Oke guys, jadi video kita kali ini mau ngebahas kenapa sih kita punya peliharaan anjing ya terutama, dan kadang-kadang mereka tuh bosen makan kayak gini nih guys nih kelakuannya. Nah kayak gini, gimana dengan kalian guys? Kadang kita tuh nggak tahu ya, namanya makhluk hidup. Anjing itu kan punya lidah juga, yang kalau kita kasih makanan kadang-kadang dia tuh udah beberapa kali makan yang itu aja, terus dia ngerasa bosen gitu ya. Kalau kalian sendiri, anjing kalian itu biasanya kalau bosen itu dikasih apa guys? Sharing-sharing di kolom komentar ya guys ya. Kalau anjing saya yang satu ini, kalau saya misalkan saya kasih dog foodnya kayak raw food gitu, dia udah 2 hari makan itu aja atau 3 hari makan itu aja, pasti dia langsung hari keempatnya atau kelimanya itu dia biasanya beralih tuh ke dry food gitu. Dry foodnya bisa apa aja, kalian tahu lah ya di mana harus cari itu gitu. Untuk makanan keringnya seperti apa ya, banyak sekali kayak Royal Canin, pedigree juga ada ya, semuanya banyak lah ya. Di luaran sana di toko online pun banyak bisa ditemuin. Oke guys, kali ini saya tuh mau ngebahas penting banget sih ya ini ya. Ada kalanya anjing saya ini bosan makan itu di umuran biasanya tuh kalau papi itu antara umur 5-6 bulanan gitu, atau bisa jadi dari 4 bulan ke atas ke 6 bulan misalnya kayak gitu. Kalau anjing saya itu sekarang ini yang sedang dialami itu, dia tuh lagi bosen-bosen makanan yang itu aja. Jadi kadang-kadang dia tuh misalkan saya kasih susu nih, susu ternyata dia udah bosen nih ya, bosen banget dari kemarin-kemarin tuh susu lalu raw food, susu lalu dog foodnya tuh kayak makanan keringnya atau dicampur-campur macam-macam. Dan ini saya biasanya pagi-pagi itu dia makanan basah dulu, lalu sekitar jam 10-an siang, masih pagi ya maksudnya, tapi menjelang siang itu saya biasanya kasih dia susu. Kalau pagi kasih makannya jam berapa? Kalau saya itu pagi itu biasanya antara jam 7 sampai jam 8. Itu makan paginya ciro. Tapi untuk susunya biasanya saya kasih di jam 10 sampai jam 11 gitu. Terus kalau untuk makan siangnya antara dari jam 12 sampai jam 2 siang guys gitu. Kenapa sampai jam 2 siang? Karena biasanya anjingku itu ntar kadang saya ya. Oke, nggak masalah. Oke, biasanya Cira itu kalau mulai habis minum susu jam 10 itu biasanya dia tuh tidur guys gitu. Jadi rada-rada kebo tidurnya gitu. Makanya dikasih makannya itu sekitar antara jam 12 sampai dengan jam 2 atau jam 3. Kenapa? Karena bangun siangnya dia itu tidur siang ya. Tidur siangnya itu sekitaran jam segitu. Jadi setelah dia bangun tidur, biarkan dia dulu bengong-bengong dulu sedikit, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah itu baru kita kasih makanan siangnya dia gitu. Dan untuk makan siangnya dia apa aja guys? Ini tergantung dari dogi kalian. Dogi kalian ini sukanya apa gitu. Kalau saya ini segala macam saya coba, yang pasti sesuai umur dan beratnya gitu. Karena kalau untuk kasih makanan papi itu biasanya sesuai umur sama beratnya ya guys ya. Jadi jangan sembarangan. Dan kalau dia bisa sembarangan dikasih makanannya, itu biasanya dia tuh bisa muntah atau mencret.
atau ya sakit perut gitulah, kayak gitu ya. Berujung-ujungnya sih otomatis pupnya itu jadi mencret gitu. Dan makanya itu kita nggak boleh kasih dogi kita sembarangan untuk makanannya gitu. Dan untuk sekarang ini nih, terutama hari ini video rekaman tanggal baru kemarin ya, tanggal 6 ya. Saya itu menemukan Ciro itu lagi agak susah makan nih, udah 3 hari berturut-turut. Tapi biasanya saya opsinya itu kalau dia lagi kayak gitu, saya masukin dia ke kamarnya. Lalu biasanya kalau di kamarnya kan dia mau nggak mau, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kabur juga, otomatis dia harus nurutin saya dulu. Yang penting kalau bagi saya tuh dia masuk makanan dulu. Sudah masuk makanannya sih ya, setidaknya kalau dia nggak bisa dapat 100 gram ya 80 gram. Kalau dia nggak bisa dapat 80 gram, setidaknya maksimal banget kalau bisa 50 gram atau 60 gram itu bisa masuk ke dalam perutnya dia. Kenapa? Karena kan dia juga butuh tenaga, butuh makanan, butuh nutrisi dan lain-lain ya. Dan kita juga harus bisa perhatiin nih. Kita wajib juga perhatiin, maksudnya ya, wajib juga perhatiin makanannya. Makanannya ini kira-kira sudah berapa jam dibiarkan. Kalau saya pribadi itu biasanya kalau dogi saya lagi malas makan, saya diamin dulu makanannya kurang lebih setengah jam ya. Kalau misalkan dalam setengah jam dia tetap nggak mau makan, saya angkat. Dan kalau dia masih bisa diawetkan, saya taruh dulu di kulkas. Lalu setelah itu misalkan udah dia agak-agak kayak mau minta makan, baru saya kasih lagi. Tetapi jangan langsung dikasih guys. Sebenarnya sih bisa aja langsung dikasih dingin-dingin ya, dalam kondisi dingin. Tapi ada baiknya juga kalau kita biarkan dulu dia reda ya dinginnya. Jadi kalau dinginnya itu udah nggak terlalu dingin banget, udah seperti kayak makanan biasa, kita pegang tuh ya, baru deh kita kasih ke doginya gitu guys. Dan kalau saya itu suka mencampur makanannya gitu, jadi apapun saya coba nih gitu. Kayak misalkan kita kasih ini pumpkin ya, pumpkin atau labu kuning ya, yang biasa digunakan untuk Halloween tuh guys ya. Ternyata ini banyak manfaatnya guys. Seperti kayak misalnya ini, kandungannya dia tuh ada vitamin A, ada C, ada E, ada mineral juga nih seperti zat besi dan potasium, juga nutrisi. Ini baik banget buat pencernaan yang biasanya dogi kalian nih misalkan punya masalah-masalah diare, sebaiknya makanannya dicampurkan ini, atau ini saja juga boleh gitu guys. Atau untuk yang lainnya kayak potato sweet kayak begini, ini juga biasa juga saya campurin juga. Kalau enggak ini, atau dicampur juga sama pumpkin yang tadi dan makanan utamanya dia, atau campur lagi dengan salmon oil, campur lagi sama susu, atau lain halnya ya, sesuai selera aja sih sebenarnya gitu. Tergantung doginya itu suka atau enggak sih sebenarnya kayak gitu. Dan ada lagi yang lain untuk cemilannya juga, kadang-kadang saya juga suka kasih cheese stick, keju stick gitu ya, atau ya banyak lah ya, kalian juga tahu gitu. Jadi apa aja guys sebenarnya sih dicoba aja gitu ya, mana diantara semua makanannya itu yang dia suka, dogi kalian suka, itu dulu aja dicobain gitu. Jadi harus disesuaikan sama umur dan juga beratnya pastinya gitu. Oke deh, kalau gitu ini kebetulan Ciro kan sekarang lagi tidur ya, karena dia tadi malas-malas makan. Yang pasti saya tadi udah kasih cemilannya beberapa lah gitu ya, sedikit gitu, sambil nunggu dia bangun. Nanti saya coba lagi suapin ke dia. Kayaknya dia udah mulai bosan dengan makanan-makanan ini. Kadang juga saya kasih dia ayam ini ya, ayam rebus gitu, ayam rebus aja gitu, ayam direbus aja gitu tanpa dikasih bumbu apapun ke dia gitu. Atau lainnya juga kadang-kadang saya juga kasih dia nasi juga nggak ada masalah guys sebenarnya, cuma nggak usah terlalu banyak gitu ya, untuk menghindari obek juga gitu. Dan nasi itu biasanya saya macam-macam sih, kadang saya pakai ayam suwir gitu, saya bejek-bejek dulu gitu, saya campurin dulu, habis itu
baru dikasih ke dia. Atau lainnya lagi kayak misalnya kayak kornet juga saya pernah kasih juga, tapi itu nggak ada masalah gitu. Jadi selama anjingnya suka, selama nggak ada masalah dengan makanannya dan sesuai juga ukurannya, sesuaikan juga beratnya, harus berapa gram kita kasihnya, kita sesuaikan aja selama dia suka. Ya kadang saya nggak batasin juga sih gitu, selama dianya masih mau makan saya kasih gitu, daripada nanti anjingnya ternyata masih hawa-hawa lapar, terus tiba-tiba mereka pup gitu sembarangan, terus udah gitu nggak sengaja dia masih dalam kondisi lapar. Nah ini nih yang kebanyakan juga dialamin sama orang-orang di luar sana gitu, yang punya dogi juga pastinya ya. Kadang mereka tuh mengeluhkan, kenapa anjing saya kok umur 5-6 bulan itu dia suka makan kotorannya sendiri gitu, pupnya sendiri. Nah ini guys masalahnya, kenapa? Karena biasanya dogi itu ya, kalau dia sampai memakan pupnya sendiri, itu artinya dia itu hawanya tuh masih pengen makan guys gitu. Jadi pada saat dia sudah makan, di makan pagi misalkan, lalu agak siangan dikit dia ternyata lapar, tapi dia mengeluarkan kotoran yang makanan sebelumnya dia makan gitu ya, dan ternyata pupnya itu masih bau-bau makanannya. Jadi dia tuh halu-halunya itu kayak sama aja kayak makanannya dia. Oh ternyata ini kayak sama aja kayak makanan gua gitu. Baunya juga, harumnya juga masih harum-harum makanan gitu. Jadi namanya hewan ya, biar bagaimanapun ya mereka memang pintar, akalnya cerdas kadang-kadang, dan seperti manusia kadang-kadang. Cuma tetap saja mereka tuh hewan, tetap mereka tuh nggak bisa membedakan apakah ini makanan yang baik untuk dimakan atau tidak. Palingan mereka tuh cuma bisa ngebedain ini enak atau enggak gitu loh. Jadi ini juga perlu diperhatiin nih buat owner-owner yang suka main taruh sembarangan aja doginya, dilepas begitu aja, terus tiba-tiba mereka pup, tapi hawa-hawa lapar, nggak diperhatiin jam makannya, nggak diperhatiin juga nih kapan dia makan, dan nggak ditungguin pada saat dia makan gitu. Misalkan kalau masih papi itu perlu ekstra perhatian ya guys. Kalau enggak, kejadiannya bisa sama dengan yang tadi saya sebutin, bisa terjadi dia makan pupnya sendiri. Itu sangat nggak diperbolehkan sebenarnya, kasihan gitu. Oke guys, jadi bentuk makanannya Ciro kurang lebih beberapa seperti ini. Karena kebetulan yang tersisa ini saya belum nyetok lainnya lagi. Ada juga cemilan lainnya lagi nih guys ya, yang berupa kayak bentuknya tuh kayak keripik-keripik gitu, tapi dia apa tuh dari ayam gitu ya. Komposisinya tuh kayak ada ayamnya, kadang-kadang ada yang beef, ada yang macam-macam lah kayak gitu ya. Dan ini sih salah satunya aja, salah berapa ini? Salah satu, bukan salah satu nih, salah 6 atau salah 5-nya aja. Atau ya ini sih kira-kira kayak gini lah ya, beberapa dari contoh makanannya aja untuk papi ya pastinya. Dan biasanya itu kalau kita beli makanan dogi juga kan, di belakangnya biasanya tuh ada tuh komposisinya apa aja, terus biasanya aturan makannya, untuk beratnya berapa gram misalnya gitu, untuk usianya yang berapa gitu, itu semua pasti ada aturannya guys di belakangnya. Jadi kalau mau beli juga harus diperhatiin juga nih komposisinya apa dan aturan pakainya gitu ya. Oke guys, jadi kira-kira kayak gitu video kita kali ini. Jangan lupa juga nih doginya untuk vaksin. Saya ingetin lagi, kalau kalian punya hewan peliharaan, ini wajib banget vaksin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Vaksin juga suntik rabies, terutama yang punya dogi ya, atau kucing. Dan dicek juga nih, dilihat juga kondisinya doginya, apalagi flu atau lagi apa gitu. Itu sih pada intinya sih tergantung dari ownernya ya, mau perhatian apa enggak sama doginya. Jadi jangan asal pelihara aja tapi nggak diperhatikan macam-macamnya gitu. Kalau memang kalian sayang sama doginya, otomatis pasti kalian juga memperhatikan kesehatannya juga gitu. Jadi ya kayak gitulah. Pokoknya kita harus perhatian sih pastinya ya sama hewan peliharaan kita sendiri. Kenapa? Karena kan kayak kita hidup satu rumah sama dia gitu. Kita pun nggak mau memberikan dia penyakit, kita pun tidak mau anjing kita sakit, dan
akhirnya sampai ke kita gitu. Jadi sama-sama jaga kesehatan nih guys. Bagi ownernya sudah pasti kalau bisa rutin cek ke dokternya, dengerin apa kata nasihat dokternya, seperti apa seharusnya diperlakukan gitu. Jadi kalau memang kalian sayang sama doginya, kalian wajib ekstra perhatian untuk papi nih terutama. Kalau untuk yang udah dewasa mungkin udah terlatih ya, pastinya udah banyak dilatih juga, pasti udah tahu, dan jam makannya pun mereka udah tahu. Tapi kalau untuk papi biasanya kan suka kabur-kaburan nih, kadang-kadang suka nggak nurut karena yang ada di pikirannya kan hanya main, makan, tidur, main, makan, tidur. Jadi inilah saatnya peran kita nih buat ngelatih dia sambil makan misalnya, atau sambil dikasih cemilan misalnya, dilatih di mana dia harus pup, di mana dia harus pipis, kapan dia harus makan, di mana tempat dia makan atau minum, itu semuanya wajib kita latih gitu sampai nurut. Baru kita bisa lepas dia dalam arti bukan lepas keluar rumah ya, bisa lepas dia dari kandangnya pelan-pelan gitu, step by step gitu. Jadi untuk awal-awal kalau untuk piara anjing itu ya awal-awal dikandangin dulu aja sampai dia udah mulai tenang. Nanti saya akan cantumin juga deh bagaimana cara melatih hewan peliharaan atau terutama dogi ya, bagaimana cara melatih anjing untuk bisa tenang dalam kandang. Itu kayaknya kalau nggak salah saya udah 2 kali bikin video kayak gitu. Yang pertama saat Ciro datang ke sini Februari lalu, dan yang kedua beberapa waktu yang lalu gitu. Nanti saya akan taruh linknya di atas ya, nanti tinggal klik aja gitu, dilihat bagaimana cara saya melatih gitu. Dan kadang-kadang kita kalau untuk melatih juga tergantung juga dari kitanya sih ya, kapan kita ada waktu dan bagaimana cara kita melatih, seperti apa nih prosesnya, itu semua tergantung dari ownernya sih sebenarnya gitu. Oke deh guys, jadi kayaknya udah beberapa informasi yang saya berikan di sini, dari mulai anjing yang malas makan dan vaksin dan bagaimana cara pemberian makannya, lalu seperti apa makanannya gitu ya. Untuk contoh-contohnya kalau kalian punya selera yang lain silakan. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi update video terbaru dari kita nih ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.